gue lihat-lihat astrologi tuh udah makin ke sana, makin ke sini. So, ayo kita luruskan. Anyway, hi again everyone. My name is Sabna. Gue adalah astrologer. Gue udah 8 tahun belakangan ini belajar astrologi. And di kelas kali ini kita akan ngomongin hal-hal paling basic soal astrologi. Yang pertama adalah astrologi dan pemanfaatannya. Yang kedua adalah siklus dalam astrologi. Karena astrologi kan sebenarnya ilmu yang ngomongin soal pattern and cycle. So, we're gonna focus on that ya. Dan yang ketiga adalah gimana sih cara detect-nya di natal chart kalian masing-masing. Nah, sebenarnya itu astrologi sangat-sangat basic ya. We're just looking at the pattern itu seperti apa dan bukan alat untuk justifikasi hidup seseorang itu seperti apa, justifikasi kayak identitas seseorang, personality seseorang, because it's kind of berubah gitu kan ya, atau menentukan kayak lo cocok sama zodiak apa, like please. Kalau misalnya lo masih di situ, hapus semua idea yang lo punya tentang astrologi and just focus on the pattern and the cyclus so kita bisa memanfaatkan astrologi dengan baik. So yeah, let's get started. Kalau misalnya lo udah kenal gue dari lama, you know that I am not some woo astrologer yang menggambarkan, mendeskripsikan, menghitung janji takdir kalian seperti apa. Gue percaya yang namanya identitas dan personality bisa diubah, dan identitas dan personality, our belief of ourselves, itu tuh yang menggambarkan atau termanifestasi menjadi hidup kita seperti apa. So, gue memanfaatkan astrologi dengan melihat bukan kayak menggambarkan, mendeskripsikan who you are, tapi kayak perjalanan lo seperti apa. Nah, perjalanan ini kan berdasarkan pattern, dan pattern bisa diukur, dan mungkin ada pattern yang terjadi lagi ke depannya, gimana nih kita bisa menanggulanginya dan menanggapinya dengan lebih bijak. So that is what I do, and I need you to know that, like, really have it in your mind. I'm not some woo astrologer, alright? Tujuannya satu, bukan untuk menemukan kayak apakah kalian cocok bekerja di air atau siapa jodoh kalian. Tapi if we are learning about our pattern from the past, terus kita juga kayak belajar pattern in the future akan seperti apa. Namanya pattern adalah pola yang bisa dihitung ya. Makanya in the future kayak kita bisa lihat patternnya seperti apa, because it is literally math, oke? Okay? Nah, tujuannya adalah we know how to better ourselves, gimana kita bisa kayak sedikit demi sedikit nanti lama-lama jadi banyak, lebih dekat dengan the ideal self yang kita mau, karena if we manifest from the ideal self, it will be better. Everything will feel a lot easier. Kayak gitu. Honestly, I manifested this life. Karena dulu kayak gue ngerasa, I want a freedom. Gue gak mau kayak kerja 9 to 5. And here I am, right? And astrologi ngegambarin kayak gimana ya kira-kira cara yang paling baik dan kayak align, oke? Okay? Align, ya, untuk kita bisa manifest better in this life, gitu. Tapi balik lagi, it is just a tool dan bukan tool untuk justifikasi. Ini tool untuk membantu kalian, alright? To remember yourself more, because life is about remembering who you are. Yang kedua, kita tuh ngomongin soal Western atau tropical astrology. Karena kan astrologi sebenarnya berkembang di berbagai macam culture. So, in tropical astrology, kita itu berfokus pada posisi matahari. Di mana matahari terletak itu menggambarkan sebuah siklus yang namanya season atau musim. Ya, kita berfokus ke sistem 4 musim. Oke, I know kita tinggal di garis katulistiwa, Kasabna, please, musim cuma ada 2 di sini. Of course, but metaphorically, biar lebih gampang hitung secara astrologi, kita berpacu pada siklus 4 musim yang terbentuk berdasarkan posisi matahari. If you were in my class, kalian pernah kayak belajar astrologi sama gue jelasin secara scientific and secara matematika seperti apa. Kayak gitu. Nah, di setiap siklus, kita tuh, jadi setiap siklus tuh punya fokus masing-masing. Jadi kita punya fokus masing-masing apa yang harus kita lakukan di setiap siklus musim ini gitu. Ketika musim semi harus ngapain, summer, and then juga musim gugur, winter, kita harus ngapain, ada fokusnya masing-masing. So that is what we're going to talk about next. So, musim itu dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang namanya dry season, musim kering, atau wet season, musim yang basah gitu. Nah, di setiap kategori terdiri dari 2 musim. Jadi, yang terkategori sebagai dry season adalah musim semi atau spring dan musim panas atau summer.
Yang terkategori sebagai wet season itu ada musim gugur atau fall dan musim dingin atau winter. Jadi, see it that way ya. Mereka punya fokusnya masing-masing. Nanti gue akan jelasin lebih detail buat setiap musim di video yang terpisah gitu. You just need to know that every season they have like their own focus, dan kalau misalnya kita align sama fokus dari setiap season itu, trust me, if you're aligned with astrology and you're aligned with like the cycle, your life is literally will be easier. At the very least, it will be easier. Oke, musim yang pertama adalah musim semi. Fokus dari musim semi itu kan menanam. Alright, so it's time untuk set intention, set the energy, dan initiate, dan memulai, literally, gitu. Nah, musim semi diawalin ketika matahari itu posisinya sejajar sama garis khatulistiwa atau the equinox. Kita sebut sebagai spring equinox. Ini terjadi ketika matahari ada di 0 derajat astrologinya Aries, kayak gitu. Nah, so when Aries season mulai, kita masuk ke musim semi. Nah, musim selanjutnya adalah musim summer. Ketika summer, bumi itu kayak dia condong 23 derajat ke arah matahari posisinya, dan secara derajat astrologi letaknya ada di 0 derajat Cancer. Ketika kita masuk Cancer season, kita memulai musim summer. Alright? Dan di musim summer apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita take action. Kita udah initiate di musim semi. It's time for us to really take action, dan juga untuk ngeliat grow-nya tuh kayak gimana. Kayak gitu. So that is what we do di musim panas. Terus kita masuk ke musim fall atau musim gugur, ya. Sekali lagi matahari letaknya akan sejajar sama garis equinox, tapi kali ini dia letaknya ada di 0 derajat astrologinya Libra. Jadi musim gugur dimulai ketika Libra season. Di tahun ini mulai di 23 September kemarin. Apakah tiap tahun bisa berbeda? Yes, of course. Tiap tahun bisa berbeda, bahkan kayak mungkin di tanggal yang sama, tapi kayak jamnya mungkin berbeda ya. Menitnya mungkin berbeda. Kayak gitu. So yeah, get to know your chart better. Nah, balik lagi, fokus lagi ya. Ketika musim semi, which is my favorite season, you can see it here, ini adalah waktu kita untuk reflect, apa yang kita refleksikan ya perjalanan kita dari pas um, musim semi lalu gitu, apa intention kita ada yang gak jalan, apa kayak kita kan kayak kita tuh selalu berkembang, kita belajar hal baru, dan mungkin apa yang kita jadikan intention ini udah nggak align lagi sama kita. Terus juga waktunya untuk refine hal yang align sama kita, gimana ya kita bisa kayak make it better, so itu bisa expand better kayak gitu. Dan waktunya untuk release, which of course dari segala hal yang sudah kita lalui 6 bulan ke belakang, pasti ada beberapa hal yang mungkin nggak perlu untuk ada di hidup kita, so we can make space for everything else that's actually aligned with us. It's time to release. Dan yang terakhir adalah to realign, which is also my favorite. Kenapa coba? Karena gue akan jelasin ini nanti di kayak separate part for every season, tapi realign itu maksudnya ketika musim semi kan kayak kalau pikirin ya, it's time for you to cozy up, drink your I don't know, your pumpkin spice latte or hot chocolate, whatever you prefer kayak gitu. And it's kind of a really good time for you to like apa namanya ya? Just rest in yourself, kayak you have done the work, lo udah ngelakuin segala hal, lo udah reflect on who you are, reflect on your journey, terus lo udah refine dan release, terus kayak lo udah punya space for blessings to get into you, so chill down and then relax, and after that receive things. So that's what we do, itu yang kita lakukan di fall season. It's my favorite season, not only because I'm a Scorpio, karena kan kalau misalnya fall season itu adalah Libra, Scorpio, and Sagittarius. Detailnya gue akan kasih tahu di setiap season part, okay? So that. And then abis itu kita masuk ke winter. Kita udah gather everything, all the lessons, all the blessings that we get gitu kan. Terus pas winter, it's very cold outside. Kamu bayangin kayak it's very cold outside. It's time to turn inward. Kita kayak ke dalam diri, kita kayak oke, waktunya gue dengan segala hal yang udah gue collect dan gather ini, gue kumpulkan ini, waktunya gue membangun structure dan plan gitu kan ya.
gue membangun structure dan plan, gue lihat kayak situasi, gue lihat kayak uh, apa yang bisa gue plan untuk musim selanjutnya yang adalah kita masuk ke siklus spring lagi, musim semi lagi. English and Indonesian in my mind, I'm sorry. So, okay. Everything's scattered. Waktunya gue bikin plannya akan seperti apa. Kayak gitu kan ya. Planning, structurize the plan, terus juga kayak kayak gathering a lot more aspirations gitu kan ya. Kalau misalnya lagi dingin, kita semua ada di dalam ruangan gitu ya, berkumpul, kita sharing sama orang lain. That is what we do on winter. And then after that, kita harus tahu kalau misalnya segala hal bisa kita plan, tapi nggak semua hal itu ada di dalam kontrol kita gitu kan ya. So in winter, selain planning, kita surrender. So that is all the seasons, semua seasonnya dan kayak astrological things that happen in the season buat tahun 2025 ini. Kita akan mulai dari fall season, gue akan jelasin di video terpisah. And anyway, gue tuh punya free group di mana kalian bisa akses free webinar gue. Itu adalah waktu di mana kalian kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang pengen kalian perdalam gitu ya, kalian bisa join that webinar. You can meet me and you can literally ask me anything gitu. Kalian bisa join grup di mana every free webinar, every free template yang in the future kayak gue punya, itu akan gue share di grup tersebut. Jadi jangan lupa join ke grupnya. And I'll see you in the next webinar. Okay? And stay tuned for part 2 as well. Kita akan ngomongin soal fall season 2025 dan juga segala astrological things that happen in the fall season itu apa aja. Okay? Thank you so much for watching and take care. Bye-bye. Love you.